Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fatmawati dengan NIM 231210134. Yang terhormat kepada Bapak Saifuddin Zuhri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan materi tentang akidah sebagai fondasi akhlak. Teman-teman ada yang tahu nggak nih, apa sih akidah itu? Akidah atau keyakinan pada Allah adalah rukun iman yang pertama. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyah atau menciptakan dan mengatur. Uluhiyah itu hanya layak disembah, dan asma wa sifat atau sifat-sifatnya. Jadi, akidah atau keyakinan itu kita percaya sama Allah dalam yang mengatur, menciptakan atau mengatur semua seisi bumi ini atau segala makhluk yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak yaitu perilaku baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga dengan alam semesta. Akhlak mulia lahir dari akidah yang lurus. Seperti pohon, akarnya kuat, maka akan berbuah yang baik. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayah artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kemudian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang sudah dibacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kita agar taat kepada Allah dan Rasul sebagai manifestasi pada akhlak. Kenapa sih akidah itu dikaitkan dengan akhlak? Nah, hubungan dari akidah dan akhlak yaitu karena akidah itu gudangnya akhlak. Keyakinan kokoh menciptakan kesadaran norma yang baik. Hubungan yang erat antara akidah sama akhlak itu, akidahnya ini sebagai landasan dari perbuatan. Nah, kalau akhlak itu sebagai pancaran iman dalam ibadah harian. Ibadah jembatan akidah salah rusak akhlak, benar hasilkan yang mulia. Jika akidah rusak, maka akhlak pun ikut rusak. Nah, jika akidah benar, maka akhlak akan menghasilkan akhlak yang mulia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-ayah yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bahwa ukuran dari kebaikan yaitu takwa dari akidah, yang mana jika kita memiliki, seperti yang dijelaskan tadi, jika kita memiliki akidah yang baik, maka akhlak pun akan baik juga. Lalu ada juga di Quran Surat An-Nahl ayat 90, itu menjelaskan tentang perintah adil dan ihsan, akarnya dari iman. Lalu ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu zikir perkuat hati akidah. Contoh bahwa akidah yang baik, maka akhlak pun baik. Yang pertama itu ada ketika kita melakukan ujian, ketika kita tidak melakukan ujian online maupun ujian yang offline, maka kita tidak mencontek jika kita akhlaknya baik. Nah, kalau misalkan akhlak baik, pasti kita bakal mencontek. Kalau misalkan di sini akhlak akidahnya baik, maka akhlak pun ikut baik. Kita itu tidak mencontek karena kita itu yakin kalau misalkan Allah itu melihat perbuatan kita. Nah, contoh yang kedua itu
kita sabar ketika kita ditertawakan teman saat gagal ketika presentasi. Jadi kita itu selalu sabar. Contoh ketiga itu memiliki sifat tawadu. Tawadu saat mendapatkan ranking atau saat mendapatkan juara. Terus juga sifat tolong menolong. Kita membantu teman yang dalam pelajaran itu kurang bisa gitu, maka kita membantu. Selanjutnya itu dampak dari kesalahan akidah. Nah, jika akidah sudah rusak, maka akhlak pun ikut rusak. Yang terjadi adalah kita banyak melakukan akhlak-akhlak tercela, yaitu seperti sombong, iri, curang, dan juga akhlak yang sering dimiliki anak muda zaman sekarang, yaitu hedonisme. Nah, kayak padahal ya orang nggak punya, tapi kayak pengen selalu punya gitu. Atau hilang empatinya, krisis identitas. Terus juga banyak nih akhlak tercela zaman sekarang, yaitu depresinya naik hingga 30%. Ya, solusinya itu bagaimana sih? Solusinya yaitu kita harus menanamkan pendidikan akidah yang mendalam di keluarga maupun di sekolah. Jika kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka kita juga harus memperkuat akidahnya, harus memperbaiki akidah terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara memperkuat akidah? Cara memperkuat akidah yaitu dengan kita sholat, berzikir, kita berdoa, meminta kepada Allah agar akidah dan juga akhlak kita menjadi lebih baik setiap harinya. Terus juga membaca Quran secara rutin setiap hari, mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting menjauhi syirik. Selanjutnya akan membacakan kesimpulan dari hasil materi yang sudah dijelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu bahwa akidah kepada Allah wajib diwujudkan dengan akhlak yang mulia. Akidah yang kuat membuat akhlak yang baik. Jika kita ingin mempunyai akhlak yang baik, maka kita perlu membenahi akidah yang baik pula. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.